Kita lakukan pembahasan ukuran sudut dan perbandingan trigonometri untuk soal orient. Yang pertama 1A. Mengubah ke dalam satuan derajat 1/6 putaran, berarti satu putaran itu 360 derajat. Jadi 1/6 kali 360 derajat, dicoret hasilnya 60, berarti jawabannya 60 derajat. Untuk yang B, 5/9 pi radian. Pi radian 180 derajat, berarti 5/9 kali 180 derajat, dicoret 20, berarti 100 derajat. Untuk pertanyaan yang kedua, yang A, 14 derajat 39 menit 25 detik ditambah dengan 32 derajat 44 menit 38 detik. Ini kita jumlahkan. Ini adalah 63 menit, ini 83, maaf detik itu, ini menitnya, ini 46 derajat. Menit itu, detik itu jadikan menit, berarti ini jadi 3 menit dikurangi 60 menit menjadi ini 84 menit 46 derajat. Ini kelebihan, maka kita kurangi 60 menit menjadi 1 derajat, berarti ini 47 derajat, 24 menit 3 detik. Untuk pertanyaan yang B, 35 derajat 23 menit 42 detik dikurangi 25 derajat 14 menit 57 detik. Ini nggak bisa, berarti kita tambahkan 60 detik, ini dikurangi 1 menit. Ini menjadi soalnya adalah 35 derajat 22 menit 60 tambah 42 adalah 102 detik dikurangi 25 derajat 14 menit 57 detik. Ini kita kurangkan, hasilnya adalah 45 detik, ini 8 menit, ini 10 derajat. Untuk soal yang ketiga, ini kita cari X. Untuk yang pertama ini diketahui samping, dicari miring, maka kita pakainya cos. Untuk yang A berarti cos 30 derajat itu adalah samping bermiring, langsung saja sampingnya 6, miringnya X, berarti cos 30 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan 6 per X, berarti setengah akar 3X sama dengan 6. Ini kita kalikan 2, ini jadinya akar 3X sama dengan 12, maka nilai dari X adalah 12 per akar 3. Kita kalikan akar 3, jadi 12 akar 3 per 3, jawabannya adalah 4 akar 3. Terus untuk yang B, ini 50 derajat bukan sudut istimewa ini sebenarnya, jadi enggak apa-apa, tapi ini adalah depan, ini samping, maka kita pakai tangen. Yang B, tangen 50 derajat sama dengan X per 20, maka 20 tangen 50 derajat sama dengan X. Untuk yang C, X ini sudutnya, diketahui depan, ini adalah miring, berarti kita pakai sin. Sin X sama dengan depan per miring, depannya 6 akar 3, per miringnya 12. Sin X sama dengan setengah akar 3. Sin yang bernilai setengah akar 3 adalah sin 60 derajat, maka nilai dari X adalah 60 derajat. Untuk soal keempat, ini kita pisahkan dulu segitiganya. Yang pertama adalah untuk yang A, 60 derajat, ini 4 akar 3, ini X, maka kita pakainya ini depan, ini miring, kita pakainya sin. Sin 60 derajat adalah depan per miring, berarti 4 akar 3 per X, ini setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3 per X,
berarti setengah akar 3 sama dengan kali X sama dengan 4 akar 3. Akar 3 nya bisa kita coret, maka nilai dari X adalah 4 kali 2 per 1, X nya 8. Nah, sekarang untuk mencari alfa, kita harus cari panjangnya ini dulu, misalkan ini P. Kita ulangi, ini P, ini X nya sudah ketemu 8, ini 60 derajat, berarti ini untuk mencari P kita pakai cos 60 derajat, ini sampingnya sama dengan P per 8, cos 60 derajat sama dengan setengah, itu P per 8, berarti setengah kali 8 sama dengan P, berarti nilai P nya 4. Nah, setelah itu kita gambar segitiga penuhnya, dimana ini alfa, ini 4 akar 3, dan ini panjangnya 12 dari 8 tambah 4. Diketahui D sama SA, maka kita pakainya tangen alfa sama dengan depan, yaitu 4 akar 3 per sampingnya 12. Ini ketemu sepertiga akar 3. Berarti tangen alfa, tangen yang bernilai sepertiga akar 3 adalah tangen 30 derajat, maka alfanya adalah 30 derajat. Untuk soal yang B, kita pisah juga ini. Ini ketemunya 45 derajat dari 180 dikurangi 135 sama dengan 45. Kita pisah segitiga yang kecil dulu. Ini 45 derajat, ini X, ini 7. Diketahui depan per miring, berarti kita pakai sin. Sin 45 adalah depannya 7 per miringnya X, berarti setengah akar 2 sama dengan 7 per X, maka setengah akar 2 X sama dengan 7, kita kalikan 2 menjadi akar 2X sama dengan 14, berarti X nya 14 dibagi akar 2, kita kalikan sekawan, akar 2 akar 2, ini X nya jadi 14 per 2 akar 2 atau 7 akar 2. Nah, X nya sudah ketemu. Sekarang untuk mencari alfa, berarti ini harus menemukan P ini dulu. Ini P. Kita pakainya samping per miring, berarti cos 45 sama dengan P per X, dimana cos 45 adalah setengah akar 2, P per 7 akar 2. Berarti setengah akar 2 dikalikan 7 akar 2 sama dengan P. Ini berarti setengah kali 7 kali 2 sama dengan P. Ini kita coret, maka nilai dari P adalah 7. Sehingga kalau digambar segitiga yang paling panjang, ini 7, ini 24. Ini alfa. Nah, berarti yang dipakai adalah depan per samping. Kita pakainya tangen alfa sama dengan 7 per 24. Nah, untuk mencari alfa kita nggak bisa kalau tanpa kalkulatornya. Jadi ini arkes tangen 7 per 24. Silahkan dicari pakai kalkulator. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 5. Ini kita gambar dulu. Ada dua koordinat kartesius. Yang pertama dengan titik 4,4, ini XOA. Maka ini besar sudutnya yang dicari, ini 4, ini 4. Kita cari dulu sisinya T nya ini, X nya ini kita cari, berarti 4 kuadrat tambah 4 kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. 16 tambah 16 sama dengan X kuadrat, 32 sama dengan X kuadrat, maka X adalah akar 32 atau X nya adalah 4 akar 2. Terus untuk yang kedua, ini 86 titik B. Kalau kita bentuk segitiga, berarti ini 86, ini Y. Misalkan kita cari dulu ini sudut yang dicari,
berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan Y kuadrat, 36 tambah 64 sama dengan Y kuadrat, 100 sama dengan Y kuadrat, berarti Y nya akar 100 atau Y nya 10. Nah sekarang pertanyaannya yang A, kita cari dulu sin XOA dikalikan dengan sin XOP. Kita lihat ini sin XOA dulu. Sin XOA berarti hasilnya adalah sin 4 per X nya tadi 4 akar 2 dikalikan dengan sin XOB. Sinnya ini depannya 6, miringnya 10, tinggal kita hitung, coret-coret, ini jadi 3 per 5, berarti jawabannya adalah 3 per 5 akar 2. Kalau kita kalikan akar 2 akar 2, kita peroleh jawaban 3 akar 2 per 10. Untuk pertanyaan yang B, cos kuadrat XOA ditambah tangen XOB. Di sini cos itu samping per miring, berarti 4 per 4 akar 2 dikuadratkan ditambah tangen XOB. Tangen itu depan per samping, berarti 6 per 8. Ini kita coret, ini jadi 1 kuadrat 1 akar 2 dikuadratkan 2. Ini kita perkecil jadi 3 per 4, berarti kita samakan penyebutnya, 2 per 4 tambah 3 per 4, jawabannya adalah 5 per 4. Untuk pertanyaan yang ke-6, sebuah segitiga ABC, sudut B, kita gambar segitiga ABC. Ini misalkan ABC, sudutnya 45 derajat, garis CP adalah garis tinggi segitiga ABC, berarti ini siku-siku garis tingginya. Jika panjang sisi AC nya 15 cm, AB nya 9 cm, tentukan luas segitiganya. Maka kita cari panjangnya CP dulu, yaitu CP kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 15 kuadrat, CP kuadrat tambah 81 sama dengan 225, CP kuadrat 225 kurangi 81, ini 144, ini CP akar 144, berarti CP nya adalah 12 cm. Setelah itu kita cari panjangnya PB, ini ketemu 12, berarti kita pakainya tangen 45 sama dengan 12 per PB, dimana tangen 451 itu 12 per PB, maka panjangnya PB adalah 12 cm. Jadi kalau kita cari luas segitiga ABC nya, tinggal segitiga ABC yaitu setengah kali AB kali CP. AB nya panjangnya adalah 12 tambah 9, berarti 21, tingginya 12. Ini kita coret 6, hasilnya adalah 126 cm persegi. Soal ke-7, diketahui KN nya 1, mencari panjang LN. Ini kita pisah segitiganya. Yang pertama segitiga untuk NLM dengan sudutnya beta. Ini kita misalkan X dan T saja untuk mempermudah. Ini X, ini T. Maka di sini kita pakai tangen beta adalah T per X. Untuk segitiga yang kedua, ini alpha, ini T, ini 1 plus X, kita pakai tangen alpha. Tangen alpha adalah T per 1 plus X. Nah sekarang tinggal kita hubungkan untuk mencari panjang LN atau mencari X nya. Maka di sini X tangen beta sama dengan T, dan ini 1 plus X tangen alpha sama dengan T. Karena T sama dengan T, maka tinggal kita masukkan X tangen beta
sama dengan 1 plus X tangen alfa, berarti X tangen beta sama dengan tangen alfa plus X tangen alfa. Untuk mencari X maka kita kumpulkan X nya, X tangen beta dikurangi X tangen alfa sama dengan tangen alfa, maka ini X nya kita keluarkan jadi tangen beta dikurangi tangen alfa sama dengan tangen alfa, sehingga nilai dari X adalah tangen alfa per tangen beta dikurangi tangen alfa, terbukti, dimana X tadi adalah ln tangen alfa per tangen beta min tangen alfa. Untuk nomor 8, persegi ABCD, ini kita gambar persegi ABCD mempunyai panjang sisi 12p, kedua diagonal berpotongan di titik O. Terdapat titik K yang terletak pada diagonal AC dengan perbandingan arah OK dan KC nya 1:2, berarti ini OK, ini K, KC nya 1:2. Berapakah nilai sin KBO? Ini dicari sinnya. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu. Karena ini dipotong, maka besarnya sudut dari CAB ini adalah 45 derajat, dimana ini 12. Kita cari panjangnya AC dengan cara pakainya adalah cos 45 derajat adalah 12 per AC, dimana cos 45 adalah setengah akar 2, AC sama dengan 12, ini kalikan 2, berarti akar 2 AC sama dengan 24, maka AC adalah 24 per akar 2, atau kita kalikan akar 2 akar 2, ketemunya AC adalah 24 akar 2 per 2, 12 akar 2. Di sini AC adalah 12 akar 2, ada P nya tinggal tambah IP. Nah, berarti panjangnya OC itu adalah separuhnya, yaitu 6 akar 2P. Sekarang OK itu panjangnya adalah sepertiganya dari OC, karena di sini 1 bagian, OK nya 1, KC nya 2, berarti dia sepertiganya OC. Berarti sepertiga kali 6 akar 2 OC, ini P, maaf, 6 akar 2P, jawabannya 2 akar 2P. Nah, ketemu segitiga, ini sudutnya, ini OKB, ini adalah 2 akar 2P, dan OB ini akan sama panjang dengan OC, yaitu 6 akar 2P. Nah, sekarang kita pakai tangen, karena di sini siku-siku, kita pakai tangen alfa adalah depannya 2 akar 2P dibagi 6 akar 2P. Oh, yang ditanya sin ini. Ditanya sin berarti kita harus nyari panjangnya KB terlebih dahulu. Tempatnya nggak cukup nih, kita pakai Pythagoras dulu. 6 akar 2 kuadrat, P nya kita sembunyikan, tambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan KB kuadrat. KB kuadrat berarti ini 72 ditambah 8 sama dengan KB kuadrat, 80 sama dengan KB kuadrat, akar 80 sama dengan KB, berarti ini adalah 4 akar 5 panjangnya KB, berarti ini 4 akar 5 tapi ada P nya, sehingga untuk mencari sin sudut KBO atau sin alfanya ini adalah
depannya 2 akar 2P dibagi 4 akar 5P. Ini kita coret, ini coret hasilnya 2 dikalikan akar 5 per akar 5, ini jadinya 1/10 akar 10. Pertanyaan ke-9. Raihan berdiri di depan tiang bendera, melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Terus dia berjalan mundur 4 meter melihat dengan sudut 45 derajat. Tentukan tinggi tiang. Ini kita misalkan T, ini tingginya adalah 1,5 untuk raihannya 4 meter. Ini kita misalkan X, berarti 2 kali jalan. Ini yang pertama adalah 60 derajat, ini T, ini X. Kita pakai tangan 60 derajat adalah T per X, dimana tangan 60 adalah akar 3 sama dengan T per X, berarti akar 3X sama dengan T. Terus untuk segitiga yang kedua, ini T, ini 4 plus X, ini 45 derajat. Kita pakai tangan juga, tangan 45 derajat sama dengan T per 4 plus X. Berarti tangan 45 derajat 1 sama dengan T per 4 plus X, berarti 4 plus X adalah T. Nah, di sini kita samakan saja X sama dengan X. Kalau ini kita akar 3X itu sama dengan T, maka T-nya, X-nya adalah T per akar 3. Berarti kita masukkan T per akar 3 sama dengan 4 plus, ini berarti X-nya adalah T min 4. Ini T min 4. Nah, tinggal kita cari T dikali T akar 3 min 4 akar 3. Kalau kita pindah ruas, ini jadi 4 akar 3 sama dengan T akar 3 dikurangi T. Ini kita keluarkan T nya, jadi T sama dengan akar 3 min 1. Maka nilai dari T yaitu 4 akar 3 per akar 3 min 1. Nah, ini harus kita kalikan sekawan. Sekawannya adalah akar 3 plus 1. Ini akar 3 plus 1. Ini ketemu 4 akar 3 plus 1 dibagi, langsung saja ini jawabannya 2. Ini kita coret 2. Maka tinggi tiangnya adalah 2 akar 3 kali akar 3 plus 1 ditambah 1,5. Di sini ketemunya 6 plus 2 akar 3 plus 1,5, berarti 7,5 plus 2 akar 3. Untuk pertanyaan yang ke-10, ini kita harus menggambar terlebih dahulu. Di sini pada pukul 10, kalau kita buat sudutnya 25 derajat, ini pukul 10, terus terjadi kenaikan pada pukul 10 lebih 2 menit, sudutnya adalah 60 derajat. Nah, dari situ jaraknya 20 meter, maka kita pisah dulu segitiganya. Segitiga yang pertama di sini adalah 60 derajat, ini 20 meter, anggap saja ini X. Dan yang kedua sudutnya yang 25 derajat, ini Y, ini 20 meter. Karena depan per samping kita pakainya tangan 60 derajat, yaitu X per 20, berarti 20 tangan 60 derajat
sama dengan X. Tangen 60 derajat adalah akar 3, berarti ini tingginya 20 akar 3 meter, dimana akar 3 itu kalau dikasih pendekatan 20 dikali akar 3 hasilnya 34,64 meter, berarti ini tingginya 34,64 meter. Terus untuk yang tangen 25 derajat ini adalah Y per 20, berarti 20 tangen 25 derajat hasilnya Y 20 dikalikan 0,466 sama dengan Y, hasilnya adalah 9,32 meter. Ini tingginya 9,32 meter. Nah, setelah itu pertanyaannya A sudah ketemu tinggi pada pukul 10:02, yang B kecepatan naik balonnya. Untuk kecepatan naik balonnya di sini selisih ketinggiannya 34,64 dikurangi 9,32 dibagi waktunya adalah 2 menit. Ini meter menit, dan kalau dihitung ini hasilnya 25,32 dibagi 2 yaitu 12,66 meter per menit. Nah, itulah pembahasan untuk ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Semoga tayangan ini bermanfaat.